Dari benda ajaib sampai jadi teman sehari-hari, komputer memang udah jadi bagian penting dalam hidup kita. Jadi, apa sih sebenarnya sistem komputer itu? Gampangnya gini, bayangin aja komputer itu kayak asisten pribadi super canggih. Dia bukan cuma satu benda, tapi sekumpulan alat yang kerja bareng buat ngerjain perintah kita. Ada layarnya, ada keyboardnya, ada otaknya di dalam kotak CPU, dan ada program-program yang bikin dia pinter. Semuanya ini harus nyambung dan kerja sama kalau enggak, ya cuma jadi pajangan meja doang. Sistem ini dirancang buat satu tujuan, mempermudah hidup manusia. Dia bisa ngitung cepet banget, nyimpen informasi seabrek, sampai bantuin kita ngobrol sama temen di belahan dunia lain. Keren kan? Dia nggak bakal capek, nggak bakal ngeluh, disuruh kerja rodi seharian. Tujuan utama diciptakannya sistem komputer itu sebetulnya simple banget. Biar hidup kita lebih efisien. Coba bayangin zaman dulu waktu orang mau kirim surat, harus nunggu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Sekarang, tinggal ketik email klik, langsung sampai dalam hitungan detik. Mau cari informasi buat tugas sekolah, dulu harus ke perpustakaan, bongkar-bongkar tumpukan buku tebal. Sekarang, tinggal buka Google. Komputer membantu kita menghemat waktu, tenaga, dan bahkan uang. Manfaatnya ini terasa banget di semua aspek. Dari yang receh kayak nonton film, sampai yang serius kayak ngatur keuangan perusahaan, atau bantu dokter mendiagnosis penyakit. Intinya, komputer itu alat bantu super sakti. Cara kerja komputer itu sebenarnya mirip-mirip sama cara kerja otak kita, tapi versi lebih terstrukturnya. Ada yang namanya model IPO, atau Input Process Output. Gampangnya kita kasih perintah, komputer mikir, terus dia kasih hasilnya. Contohnya, kita ngetik 2 tambah 2. Di kalkulator, 2 tambah 2 itu inputnya. Komputer langsung mikir, oh, ini disuruh nambahin, itu prosesnya. Terus di layar muncul angka 4, nah itu outputnya. Selain itu ada juga storage atau penyimpanan, tempat dia nyimpen data biar nggak lupa, kayak kita punya ingatan. Kadang ada juga feedback atau umpan balik. Misalnya pas kita salah ketik password, dia kasih tahu, password salah, coba lagi dong. Secara umum, peran komputer dalam hidup kita itu udah kayak udara, ada di mana-mana, tapi kadang kita nggak sadar. Dia berfungsi sebagai alat komunikasi, penghubung kita dengan dunia luar lewat internet dan media sosial. Dia juga jadi pusat hiburan, tempat kita main game, nonton YouTube, atau dengerin musik. Buat yang kerja atau sekolah, komputer jadi alat produktivitas utama buat nulis laporan, bikin presentasi, atau ngedit video. Dia juga jadi gudang ilmu pengetahuan raksasa yang bisa kita akses kapan aja. Dari bangun tidur lihat notifikasi di HP, sampai mau tidur nonton Netflix di laptop. Hidup kita sekarang udah nggak bisa lepas dari yang namanya sistem komputer. Oke, sekarang kita bedah isi komputer. Komponennya itu ada 3 geng utama yang nggak bisa dipisahkan, kayak trio kuek-kuek. Pertama ada yang namanya hardware atau perangkat keras. Ini adalah semua bagian komputer yang bisa kita sentuh, kita lihat, kita pegang. Contohnya kayak monitor buat nampilin gambar, keyboard buat ngetik curhatan, mouse buat nunjuk-nunjuk, dan yang paling penting itu CPU atau Central Processing Unit yang jadi otaknya. Di dalam CPU itu ada lagi komponen-komponen kecil kayak prosesor, RAM, dan hard disk. Anggap aja hardware ini adalah tubuh dari si komputer. Tanpa tubuh, sebagus apapun jiwanya, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Geng kedua adalah software atau perangkat lunak. Kalau hardware tadi tubuhnya, software ini adalah jiwa atau pikirannya. Dia nggak bisa disentuh, tapi dia yang ngasih perintah ke hardware harus ngapain. Software ini bentuknya program atau aplikasi. Ada 2 jenis utama. Pertama, sistem operasi. Contohnya Windows, macOS, atau Android di HP kita. Dia ini manajernya, yang ngatur semua kerjaan di dalam komputer. Kedua, ada aplikasi. Ini program yang kita pakai buat kerjaan spesifik. Misalnya, Microsoft Word buat ngetik, Photoshop buat ngedit foto, atau Mobile Legends buat mabar sampai pagi. Tanpa software, komputer kita cuma seonggok besi dan plastik tak berjiwa. Geng terakhir dan mungkin yang paling sering bikin error, adalah brainware. Siapa itu? Ya kita semua, para pengguna komputer. Manusia. Secanggih apapun hardware dan software, kalau nggak ada yang ngasih perintah, ya komputer bakal diam aja. Brainware ini adalah operator, programmer, analis, atau sekadar pengguna biasa yang lagi nonton video kucing lucu di YouTube. Kitalah yang menentukan komputer mau dipakai buat apa. Mau dipakai buat bikin karya hebat, atau cuma buat nyebar hoax di grup WhatsApp. Semua tergantung si brainware ini. Jadi, kalau komputernya lemot atau error, jangan langsung salahin mesinnya.
Kadang masalahnya ada di antara kursi dan keyboard. Hehe. Kombinasi ketiga komponen inilah yang membentuk sebuah sistem komputer yang utuh. Mereka saling bergantung satu sama lain. Hardware yang canggih nggak ada gunanya tanpa software yang pas untuk menjalankannya. Software yang super keren juga percuma kalau hardware-nya kentang alias spek rendah. Pasti jalannya lemot. Dan tentu saja, hardware dan software secanggih apapun di dunia ini akan menjadi pajangan mahal kalau tidak ada brainware yang bisa mengoperasikannya dengan benar. Jadi, kalau kamu lagi pakai komputer, ingatlah bahwa kamu adalah bagian terpenting dari sistem itu sendiri. Kamu adalah sang sutradara. Komputer itu nggak ujuk-ujuk muncul dalam bentuk laptop tipis yang bisa kita bawa kemana-mana. Perjalanannya panjang banget. Dulu di generasi pertama, sekitar tahun 1940-an, komputer itu ukurannya segede rumah. Namanya ENIAC, beratnya puluhan ton dan butuh ruangan khusus yang dingin biar nggak kepanasan. Komputer generasi ini masih pakai tabung vakum yang boros listrik dan gampang banget rusak. Fungsinya pun cuma buat ngitung-ngitung data rumit untuk keperluan perang. Bayangin kalau sekarang mau ngerjain skripsi harus sewa satu gedung sendiri buat komputernya doang. Ribet banget kan? Itu baru generasi pertama, si raksasa yang jadi kakek buyut komputer kita. Masuk ke generasi kedua, sekitar akhir tahun 1950-an, ukurannya mulai sedikit lebih sopan. Tabung vakum yang gede dan panas itu diganti sama yang namanya transistor. Ukurannya jadi lebih kecil, lebih hemat listrik, dan lebih bisa diandalkan. Bahasa pemrogramannya juga mulai berkembang, nggak serumit dulu. Komputer mulai dipakai di dunia bisnis buat ngurusin data gaji karyawan atau inventaris barang. Tapi ya, tetap aja, ukurannya masih segede lemari es beberapa pintu, dan harganya selangit. Cuma perusahaan super besar atau pemerintah yang sanggup punya. Belum ada ceritanya orang biasa punya komputer di rumah buat main game atau ngetik tugas. Perkembangan makin ngebut di generasi ketiga, sekitar tahun 1960-an, dengan penemuan IC atau Integrated Circuit. Ini adalah sebuah chip kecil yang isinya ribuan transistor. Berkat IC, ukuran komputer jadi makin mini, kecepatannya makin wush-wush, dan harganya mulai sedikit lebih terjangkau. Di era inilah, keyboard dan monitor mulai populer. Jadi interaksi sama komputer nggak cuma lewat kartu bolong-bolong lagi. Komputer pribadi atau PC mulai jadi sebuah konsep yang mungkin, walau masih jauh dari kenyataan bagi kebanyakan orang. Era ini adalah fondasi penting yang melahirkan komputer seperti yang kita kenal sekarang. Nah, puncaknya ada di generasi keempat, mulai tahun 1970-an sampai sekarang, yaitu era mikroprosesor. Semua otak komputer atau CPU berhasil dimasukin ke dalam satu chip super kecil. Inilah yang bikin ada personal computer kayak Apple dan IBM PC. Komputer akhirnya bisa masuk ke rumah-rumah dan kantor. Ukurannya makin kecil, dari desktop, laptop, sampai sekarang smartphone yang ada di genggaman kita. Generasi kelima yang sekarang lagi kita jalani adalah eranya kecerdasan buatan atau AI dan konektivitas super cepat. Komputer nggak cuma nurut perintah, tapi mulai bisa berpikir dan belajar sendiri. Dari mesin segede rumah, sekarang jadi asisten pintar di kantong kita. Nggak bisa dipungkiri, komputer udah meresap ke semua sendi kehidupan. Coba kita lihat di dunia pendidikan. Dulu belajar cuma dari buku paket dan papan tulis. Sekarang, ada e-learning. Materi bisa diakses online kapan aja, ujian bisa pakai komputer, dan cari referensi tinggal klik. Di dunia perbankan, kita nggak perlu lagi antre panjang di bank, cuma buat transfer uang. Ada mobile banking dan internet banking yang bisa diakses dari HP. Mau bayar apa-apa tinggal scan QRs. Semua transaksi keuangan jadi lebih cepat, mudah, dan tercatat rapi. Ini semua berkat sistem komputer yang kerja di belakang layar, bikin hidup kita jauh lebih praktis. Di bidang lain pun sama. Di dunia kesehatan, komputer bantu dokter mendiagnosis penyakit lewat alat-alat canggih seperti CT scan atau MRI. Rekam medis pasien sekarang disimpan secara digital, jadi lebih gampang diakses dan nggak bakal hilang. Di industri, robot-robot yang dikendalikan komputer bekerja di pabrik untuk merakit mobil atau barang elektronik dengan presisi tinggi. Ini bikin produksi lebih cepat dan efisien. Bahkan dunia hiburan pun total bergantung pada komputer. Film-film Hollywood dengan efek CGI yang keren, game-game dengan grafis realistis, sampai musik yang kita dengarkan, semuanya dibuat dan diedit pakai komputer. Komputer benar-benar ada di mana-mana.
Tapi di balik semua kemudahan itu, ada juga tantangannya. Kayak pisau, komputer bisa dipakai buat hal baik, bisa juga buat hal buruk. Isu paling gede adalah keamanan data. Data pribadi kita yang tersimpan di mana-mana, dari media sosial sampai aplikasi belanja, itu rawan banget dicuri dan disalahgunakan. Makanya kita sering dengar ada kasus kebocoran data atau penipuan online. Selain itu, ada juga masalah kecanduan teknologi. Terlalu banyak main game atau scroll media sosial bisa bikin kita lupa waktu, lupa sama dunia nyata. Penyebaran informasi palsu atau hoax juga jadi lebih gampang banget lewat internet. Ini tantangan besar buat kita sebagai pengguna. Pada akhirnya, komputer itu hanyalah alat. Dampaknya, baik atau buruk, sangat bergantung pada si pengguna, yaitu kita. Pentingnya sistem komputer dalam kehidupan modern itu nggak perlu diragukan lagi. Dia adalah motor penggerak inovasi dan kemajuan di hampir semua bidang. Tanpa komputer, dunia modern yang kita kenal sekarang mungkin nggak akan ada. Tugas kita sebagai brainware yang cerdas adalah memanfaatkan teknologi ini secara bijak, memaksimalkan manfaatnya untuk hal-hal positif, sambil terus waspada terhadap risiko dan tantangan yang menyertainya. Jadi, mari jadi pengguna yang pintar, bukan cuma punya perangkat yang pintar.